Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, semuanya normal. Tadi jam 8 pagi. Al ikut mendampingi waktu Ikut. nangis nggak Pak? Saya nggak tahu, belum nanya. Soleil artinya matahari. Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak apa namanya nama pertama sih memang udah kita tahu ya. Hari bahagia itu akhirnya tiba. Telah lahir ke dunia, putri sulung pasangan selebritis Al Ghazali dan Alisa Dagize pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Tak hanya menyandang status sebagai anak sulung, tetapi juga cucu pertama bagi keluarga besar. Momen kelahiran putri Al dan Alisa pun disambut dengan hangat. Senyum sumringah dan perasaan bahagia benar-benar terlukis dengan jelas di ekspresi keluarga besar. Dan ketika ditemui awak media, Richard Dagize dan Ahmad Dhani, dua sosok yang kini menyandang status baru sebagai kakek, pun tak mampu menutupi kebahagiaan indah yang kini menyelimuti hati mereka. Lantas seperti apakah ungkapan kebahagiaan keluarga dalam menyambut kelahiran putri Al dan Alisa? Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, semuanya normal. Tadi jam 8 pagi. Saya jam 8 bangun pagi, langsung mau mandi, itu lahir. Pas saya bangun pagi pas lahir. Ya rasanya ya overwhelming ya. Masih coba proses semua. Semuanya kan pada capek ya semalam di sini. Tapi yang jelas bahagia. Ya pastinya kan excited semua. Jadi ya kita ya seperti saya bilang mungkin kita lagi capek, tapi kalau masalah excited sih kita udah sangat bahagia ya. Bahagianya nggak bisa dipakai kata lah gitu kan, udah dalam sekali. Soleil Zephora Ghazali, seorang bayi mumil yang berhasil mencuri kasih sayang semua anggota keluarga di momen-momen pertamanya di dunia. Putri cantik dengan nama indah dengan arti yang tak kalah luar biasa. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh sang ibunda lewat unggahan media sosial. Soleil, yang berarti matahari dalam bahasa Perancis, sinar matahari kecil kami selamanya. Namanya Soleil, nama dari Alisa ya, bahasa Perancis Soleil. Cari Google aja deh. Soal dari Al Zephora. Zephora itu istrinya Nabi Musa. Terus Ghazali, nama bapaknya gitu. Soleil artinya matahari. Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak apa namanya nama pertama sih memang udah kita tahu ya dari dulu, cuman kita nggak ngomong apa-apa lah gitu. Dalam menyambut kelahiran Soleil kemarin, keluarga besar tentunya tak ketinggalan mempersiapkan nama panggilan untuk diri mereka masing-masing. Melalui unggahan Ahmad Dhani, terkuaklah panggilan mereka masing-masing. Ahmad Dhani sang kakek akan dipanggil dengan sebutan Jidi, sedangkan ketiga paman akan dipanggil dengan sebutan berbeda-beda. Om Jai untuk Dul Jailani, Om El untuk El Rumi, serta Ami untuk Ali. Sementara Richard selaku ayah Alisa Dagize akan memanggil dirinya dengan sebutan Matius. Ya tadi sempat ini juga sempat diskusi soal panggilan kan. Akhirnya diputuskan Dul dipanggil Om J, El dipanggil Om L, Ali dipanggil Ami Ali. Via tadi apa ya? Anti. Ya, Anti. Siva dipanggil anti. Ya Anti juga, saya nggak tahu. Kita juga bisa. Safia. Oh ya, Safia juga anti. Safia, Anti. Enggak, kalau Siva saya belum tahu. Bisa belum tahu juga. Oh, kalau saya sih
Yang penting ya kalau saya mapus ya, mapus itu bahasa Perancis juga, jadi kayak seperti sayang. Di lain sisi, Maya Estianty selaku ibu kandung dari Al Ghazali pun tak ketinggalan. Layaknya anggota keluarga lain, Maya Estianty pun telah mempersiapkan panggilan, di mana ia akan menyebut diri dan suami dengan panggilan Oda dan Odi. Ya, kebahagiaan atas kelahiran Soleh juga dalam dirasakan oleh Maya Estianty. Bahkan ia sudah menuliskan sebuah kalimat haru yang dibagikan melalui unggahan media sosial. Kami, Oda dan Odi, sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kami jalani setelah menemani hampir seharian di RS bersama Mama Risa dan Papa Richard. Melihat baby cantik cucu kami, rasa lelah hilang semua, tulis Maya Estianty. Sebuah unggahan yang kemudian dibalas langsung oleh Al dan Alisa dengan panggilan baru Maya dan Irwan, Oda dan Odi. Panggilannya udah aku siapin dan kemarin udah sering netizen aku yang ngikutin aku juga sering manggil Oda sama Odi. Jadi Opa Dedi dan Oma Bunda atau Oma Muda. Jadi kalau bingung-bingung Dading. Nah, kayak gitu aja tuh. Tentunya senang karena memang kayak ini kan pecah telur ya. Insya Allah doain aja selamat sampai melahirkan. Jadi rasanya teman-teman seangkatan aku udah mulai menjadi fase yang baru, apalagi aku baru masuk 50 tahun ya. Fasenya adalah jadi nenek kan. Jadi tapi harus nenek yang muda aja, nenek yang funky gitu. Jadi fasenya adalah happy karena akan menyambut anggota keluarga yang baru. Doain aja apapun yang terjadi. Doain aja semoga lancar acaranya dan juga bayinya Al Ghazali sama Alisa juga sehat. Doain aja mudah-mudahan mereka juga bayi yang super istimewa, bisa menjadi pemimpin, jadi bawa berkah, jadi kebanggaan kedua orang tua dan negara itu. Minggu 10 Mei 2026, pukul 8:16 menit. Sebuah momen penting dalam kehidupan yang agaknya tak akan pernah tenggelam di dalam memori Al Ghazali. Ya, tepat detik itu juga, kehidupannya berubah 180 derajat. Ia tak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Soleh, sang putri tercinta. Kesiapan Al dalam mengemban status ayah pun tak main-main. Setelah 9 bulan lamanya menanti dan mempersiapkan diri, Al akhirnya tiba di momen ini. Walaupun prosesi kelahiran tak semulus yang dibayangkan orang banyak, walau sempat mengalami penundaan dari tanggal hitungan lahir. Akan tetapi, semua perjuangan dan penantian akhirnya berakhir. Soleh telah tiba di pelukan Al Ghazali. Al ikut mendampingi waktu Ikut. nangis nggak Pak? Saya nggak tahu, belum nanya. Ya semua suami kan begitu. Nggak terlalu lama sih. Kalau mulai prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam. Ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. Dari bukaan 1 cukup lama ya, makanya saya berharap Jumat Kliwon ternyata lebih. Saya pikir bisa Jumat Kliwon. Iya, Jumat Kliwon kan bagus. Itu weton istimewa itu. Sama kayak weton saya. Berarti tanpa induksi ya Pak Den? Tanpa induksi. Kebahagiaan dan kesiapan Al Ghazali dalam menyambut statusnya yang baru nyatanya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, namun ikut terasa dengan kuat bagi adik lelakinya, yakni El Rumi dan Dul Jailani. Ya, setelah menghabiskan hidup bersama selama lebih dari 20 tahun, mereka, El dan Dul, kini menjadi saksi dari sebuah momen di mana hidup sang kakak yang tak lagi sama. Tak ada lagi Al Ghazali yang berkobar dengan jiwa muda, melainkan aura kebapaan yang terasa begitu pekat. Menyikapi semua, El dan Dul pun kehabisan kata-kata. Mereka hanya bisa mengucap doa, serta menuturkan kebahagiaan untuk Al. Selamat Al. Bibinya? Alhamdulillah, mohon doanya ya. Nggak perlu pesen, saya itu nggak pernah ngasih nasihat sama anak-anak saya. Anak-anak saya itu melihat cara saya hidup selama mereka hidup di rumah saya, tinggal di rumah saya. Ya, cara saya jadi orang tua itu menjadikannya adalah uswatun hasanah. Ya, selamat buat kakak Al dan Alisa. Semoga
sekalian aja dulu. Ibunya, Sekalian aja adik saya sehat, bayinya juga sehat, dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka semua. Terharu lah tentunya pasti, karena ini kan ponakan pertama. Ya kan Al kan sudah ngelihat ayahnya jadi seorang ayah seperti apa, kan dia bisa meniru seperti saya. Ya pastinya ya tidak waktu seperti saya waktu pertama kali punya anak cowok ya. Ini kan waktu seperti saya punya Safia lah. Lengkap sudah kebahagiaan yang dirasakan oleh Ahmad Dhani. Usai beberapa pekan lalu, El Rumi, sang putra kedua, sudah menjalani hidup bagi sebagai seorang suami. Kini giliran putra sulungnya yang menyandang status sebagai ayah. Namun menariknya, kebahagiaan Ahmad Dhani sebenarnya belum lengkap. Masih ada acara pernikahan Dul Jailani yang direncanakan jatuh tahun depan. Lantas seperti apa persiapan Ahmad Dhani menyambut pernikahan Dul? Benarkah pula acara pernikahan itu akan diselenggarakan berbeda dan cenderung lebih sederhana? Nggak mau saya maunya tetap ada perubahan. Bukanlah teman saya banyak. Kalau nanti nikahnya Tiara itu juga kayaknya bisa lah. Karena besannya juga bisa lebih di politik kan. Calon besan saya bisa lebih politik. Jadi bahkan udah menentukan jumlah undangan. Iya. Dari kursi PAK 1.500. Dari saya juga 1.500. Tapi rencananya undangan nanti lain daripada yang lain. Ya, rencana acara bahagia pernikahan Dul Jailani belakangan ini benar-benar menuai sorotan orang banyak. Pasalnya, belum lama ini Ahmad Dhani baru saja berikrar dengan tegas bahwa dirinya sudah tidak lagi sudi untuk bertemu langsung dengan Maya, sang mantan istri, sekaligus ibu dari ketiga putranya. Didasari rasa kecewa dengan salah satu ucapan yang tercetus di acara pernikahan El kemarin, Ahmad Dhani bahkan menuturkan rencana, yakni untuk menggelar acara yang berbeda dengan Maya ketika Dul Jailani menikahi Tisa Biani. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Udah muak gitu. Kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu, dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah gitu. Ngunduh mantu biar sama saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini, karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.